Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo yang baik, jujur ini kali kedua saya ketemu Bapak. Saya lihat energinya luar biasa. Bapak, ini karena waktunya pendek, saya barangkali hanya mengingatkan satu hal. Bagi siapapun yang pernah menjadi mahasiswa di bidang ekonomi, Pak, ayahanda Bapak itu selalu kami sebut sebagai begawan ekonomi, the maestro of economics, kan gitu Pak. Karyanya yang monumental itu adalah soal pertumbuhan dan pemerataan. Nah, jika kelak Bapak menjadi presiden, Bapak itu akan menjadi dirijen sebuah orkestra besar yang kalau saya lihat di sini dari data yang saya punyai bahwa kita ini masih lemah dari sisi kebersamaan, harmoni. Ini sosial ya Pak. Kemudian yang kedua, keberlanjutan lingkungan, environmental sustainability. Dan yang ketiga adalah kemandirian. Nah, Bapak bisa menjawab ini. Kita jujur sekarang kan ada dalam perangkap negara berpendapatan menengah, middle income trap. Sebelum COVID kita sempat turun menjadi lower, sekarang masuk lagi ke middle dan menuju upper middle income trap. Bapak, saya ingin menanyakan, Bapak punya exit strategi apa? Saya sudah belajar program Bapak, saya sangat suka itu di yang program-program yang ditawarkan di visi misi itu. Tapi Bapak sebagai dirijen sebuah orkestra besar pasti memerlukan satu garis exit strategi yang semua orang akan paham bahwa ekonomi kita itu akan tumbuh berkeadilan. Secara singkat saya katakan begini, Gini rasio kita agak jelek Pak belakangan. Kita naik ke upper middle income trap, tapi persoalannya kesenjangannya naik. Kata orang begini Pak, demokrasi ini udah meninggalkan kapitalisme. Demokrasi gak bisa lagi ngelit sebuah ekonomi yang adil. Ini saya ikut Pak Begawan kita dan sekarang itu terjadi ya Pak. Itu ayahanda Bapak. Kemudian yang kedua, pengangguran masih kembali Pak. Kembali, kita naik ke upper income trap tapi pengangguran kita naik. Lalu di ketenaga kerjaan ada persoalan ekspektasi upah tinggi dari para pekerja, tadi ada di program kita itu Bapak. Tetapi tidak pernah selesai di tingkat tripartit. Oke. Baik, tripartit antara pemerintah, negosiasinya selalu nggak pas sehingga perubahan upah buruh misalnya itu ada persoalan di kita. Tidak pernah naik signifikan. Idealnya itu sekarang harus naik di atas 10%. Baik. Sehingga bisa menjadi patokan. Ini saya percepat sedikit. Oke, sudah 4 menit. Di lingkungan yang harus dikejar adalah bagaimana kita menurunkan emisi karbon. Ini kalau ekonomi memang bicara angka terus ya Pak ya. Jadi emisi karbon itu harus berubah dari 1.240 metrik ton CO2 ekuivalen sekarang. Kita tuh di tahun 2019 masih 1.162 metrik ton ekuivalen CO2 ekuivalen kita Pak. Jadi ini sudah melonjak dari tahun 2011 menjadi 66%. Sangat rawan di Indonesia ini. Cukup, yang terakhir kemandirian ekonomi Pak. Cukup Pak Nasar? Satu lagi, kemandirian ekonomi. Waktunya Pak Nasar. Independensi rasionya kita import dependensi rasio kita masih punya persoalan. Ya. Saya kira itu yang saya tanyakan dan yang ini mungkin pesan sponsor saya, tapi juga saya melihat kenyataan yang penting. Sebagai orang yang mengelola pendidikan, apakah Bapak pernah berpikir tentang exit strategi untuk
policy perpajakan untuk bidang pendidikan. Karena pendidikan ini pajaknya seperti perusahaan, Pak. Baik. Susah ngurusnya. Ya, Bagaimana baik. mungkin Ya. mau mengentas sekolah itu kalau kita punya persoalan di pajak. Terima kasih. Terima kasih Pak Nasar, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suko sebagai asobah bagian terakhir mohon tidak lebih dari 3 menit. Makasih Pak Prabowo, saya hormati. Pertanyaan pertama saya ini tidak terlalu penting mungkin, tapi saya sebagai peneliti komunikasi politik secara kualitatif, ada satu hal yang harus saya cerita, bahwa hasil kami itu Pak Prabowo disukai banyak orang karena gemoy. Nah, ini menarik Pak, menarik. Kira-kira kalau nanti saya bandingkan dengan K-pop itu kan juga geliat, cekatan dan sebagainya. Kira-kira ini ke depan mau diteruskan nggak Pak? Tari gemoy. Makanya dijawab tidak, terserah, ini penting. Yang kedua tadi sudah menekan kayak Bapak jadi dokter uji. Saya nggak nanya, cuman saya ingin perasaan Bapak secara pribadi. Jadi kita tahu bahwa etika politik kita ngeri. Semalam saya sudah menghabiskan menonton Gadis Kretek, film yang saya kira bagus sekali ya ditonton karena tahun 66 itu, 65 itu. Dan ini menurut saya 5 tahun lalu di Jakarta juga kasusnya politik identitas. Saya khawatir kondisi yang sekarang ini kan isinya caci maki, macam-macam, dan tadi Bapak dalam pidatonya menginginkan anak bangsa jangan tersobek seperti kata Pak Haidar Ali juga. Nah, harapan Bapak kira-kira etika politik seperti apa yang Bapak harapkan? Itu Baik. aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Suko. Monggo Pak Prabowo. Silakan, tadi ada beberapa pertanyaan, sebagian mungkin bisa ditunda jawabannya, sebagian bisa dijawab sekarang. Tapi saya kira lebih bagus kalau Bapak bisa jawab sekarang dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Profesor Nazarudin. Nazarudin, ya. Nazarudin, baik. Jadi yang Bapak sampaikan sebetulnya mungkin ya akan terjawab dan terlihat kalau tadi saya diberi waktu paparan saya agak lebih, tapi tidak ada masalah, ada bukunya. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah justru strategi kami ingin untuk menegakkan dan menghasilkan pemerataan, dan kami ingin untuk pemerataan dan kita ingin juga mendorong kemandirian, berdiri di atas kaki kita sendiri dengan hilirisasi 21 komoditas strategis. Padahal kita masih ada bahan-bahan lain yang lebih strategis yang belum kita verifikasi, belum kita hitung, belum kita hitung secara matematik. Kita punya apa yang disebut rare earth, tanah langka. Rare earth, mineral langka. Di dunia ini ada 34 elemen langka. Kalau tidak salah Indonesia punya 16 atau 17. Thorium itu sama dengan uranium. Thorium bisa jadi bahan untuk kekuatan nuklir. Saya diberitahu para pakar, ya saya hitungannya 1 genggam thorium itu bisa memberi listrik 1 provinsi untuk sekian bulan. Bayangkan. Jadi ini semua strategi kita. Kalau kita lihat sebagai contoh ya, yang Bapak sebut Gini rasio masih benar, masih tidak bagus, pengangguran masih tidak bagus. Nah, semua yang kita rancang dalam strategi transformasi bangsa adalah mengadres itu. Umpamanya sebagai contoh, kita laksanakan program makan siang dan susu untuk anak-anak dan ibu hamil. Hitungan kita adalah kita butuh uang itu kurang lebih
34 sampai 39 miliar dolar setahun. Nah, kalau itu akan beredar di mana? Sekolah-sekolah kita ada di mana? Kalau harimau kan, tapi enggak, saya tahu. Disiplin, saya patuh, saya terserah pimpinan. Kalau pimpinan suruh terus, saya terus. Kalau suruh berhenti, berhenti. 5 menit, Pak. 5 menit? Iya. Baik. Jadi, kalau 30 miliar dolar, 34 miliar dolar, itu beredar di mana? Sekolah kita di desa, di kecamatan, di kabupaten. Ya, makan siang butuh telur, butuh susu. Ya, peternak sapi hidup, peternak telur hidup, yang punya kolam ikan hidup, yang jualan timun, jualan buah, jualan sayur hidup, jualan singkong hidup, jualan jagung hidup. Ekonomi kita akan bangkit. Kita sudah hitung dari makan siang saja, pakar saya sudah menghitung tambahan pertumbuhan akan ada di kisaran 2,5%. Sumbangan makan siang program ini terhadap pertumbuhan PDB kita 2,5%, Prof. Jadi kalau sekarang 5%, target kita 7,5% pasti tercapai. Hanya dengan makan siang ini. Kita sudah hitung berapa ribu dapur, berapa juta orang kerja. Ini semua hitungannya ada, ya. Jadi saya yakin gini rasio akan membaik, pengangguran akan membaik, kemudian kemiskinan akan menurun, ya. Nah, masalah lingkungan hidup tadi saya sudah katakan, kita kedatangan pakar dari Brasil yang mengatakan kita kebutuhan diesel, kebutuhan solar kita 100% bisa dari tanaman, 100% bisa dari kelapa sawit. Kita sudah pernah 100%. Kita sudah menghasilkan B100 beberapa tahun yang lalu. Coba ditayangkan itu slide. B100 sudah pernah ditayangkan. Ini sudah ditayangkan. Kita sudah bikin B100. Ya. Tapi akhirnya diturunkan, mungkin ada lobby-lobby, sekarang B30 atau B40. Kita bisa bikin B100. Berarti lingkungan hidup tidak akan mencemarkan. Kita mungkin satu-satunya negara di dunia. Kemudian untuk bensin 100% bisa dari tebu. 100% bisa dari tebu. Jadi saudara-saudara sekalian, ya, lapangan kerja, lingkungan hidup, polusi, negara kita mungkin nanti negara yang paling bersih alamnya di dunia ini, saudara-saudara sekalian, ya. Saya kira Profesor Nasruddin, kita bisa keluar dari middle income trap dan kita bisa nanti merubah sehingga pemerataan akan lebih adil. Kemudian masalah pajak, saya sangat setuju. Saya akan tugaskan pakar saya menghitung, tapi pajak untuk pendidikan harus serendah-rendahnya. Kalau bisa kita hapus untuk pendidikan, kalau bisa. Kalau bisa, ya. Tapi harus rendah, gak masuk akal. Kenapa? Juga masih kalau tidak salah, kita pajak terhadap buku-buku sekolah. Benar ya? Kemudian juga buku-buku import, biayanya masih tinggi. Di negara-negara yang maju, khusus untuk sekolah, tidak ada biaya masuk untuk buku dari luar negeri. Tidak ada pajak, karena ini kita harus memberdayakan tadi itu kelompok cendekiawan kita, kelompok teknokrat kita yang akan mengawaki transformasi ini. Kita butuh ratusan ribu insinyur, ratusan ribu sarjana, manajer yang akan kelola itu semua. Jadi kalau itu saya sangat mendukung. Tentunya saya harus diskusi dengan para pakar di bidang itu. Tapi itu sangat masuk akal. Kemudian
yang terakhir gimana saya harus jawab ya. Saya sendiri nggak ngerti apa itu gemoy-gemoy itu. Dan masalah joget itu kan saya sudah cerita bahwa itu mungkin masuk ke bawah sadar saya karena ya dulu kakek saya, orang tua saya zaman dulu kan nggak ada televisi, nggak ada TikTok, yang ada hanya wayang. Jadi budaya kita waktu itu ya hanya wayang. Tiap kali saya datang ke rumah kakek saya disambut seperti itu. Jadi mungkin di bawah sadar saya kalau saya ada berita gembira, ya saya juga begitu. Jadi ya gimana? Baik, terima Saya kasih. kira demikian. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Pak Oke. Profesor, Terima kasih, mudah-mudahan ya. memuaskan. Tapi saya tinggalkan buku, tolong dipelajari, dihitung ya. Kalau ada yang kurang baik, kita bersedia menerima koreksi dan kita perbaiki karena ini benar-benar keinginan kita. Indonesia harus makmur, kekayaan kita harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita saya, rakyat Indonesia nanti akan punya mobil buatan anak-anak Indonesia, motor buatan anak-anak Indonesia, semuanya buatan anak Indonesia. Itu cita-cita kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.